Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Riri di materi riset kelas 10. Baik, di pertemuan kali ini kita akan memulai bab baru ya, yaitu penulisan bab 2. Nah, bab 2 itu tentang apa? Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Uki ya. Jadi karya tulis ilmiah itu isinya apa aja? Yang pertama ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, nanti ada metode, pembahasan dan lain-lainnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan konsentrasi pada tinjauan pustaka. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, siapkan buku tulis, siapkan segala peralatan untuk belajarnya kalian, dan kita mulai dulu dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita masuk ya ke tinjauan pustaka. Ini adanya di bab 2 setelah kalian kemarin menulis tentang latar belakang masalah, kemudian ada rumusan, tujuan, dan manfaat. Kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Sebenarnya tinjauan pustaka itu apa sih dan isinya apa aja? Nah, di sini nanti kita akan membahas 3 subbab. Kalau di bab 2 itu kan misalnya tulisannya bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, subbabnya ada 2.1 landasan teori, 2.2 kajian pustaka, dan 2.3 itu adalah pertanyaan penelitian dan atau hipotesis. Kenapa pakainya dan atau? Jadi boleh hanya pertanyaan penelitian saja, boleh hanya hipotesis saja, atau boleh ada pertanyaan penelitian dan ada hipotesisnya juga. Nah, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang landasan teori. Jadi landasan teori itu apa? Landasan teori merupakan bagian dari karya ilmiah yang memuat teori dan hasil penelitian. Nah, landasan teori ini berasal dari studi kepustakaan, jadi berasal dari referensi gitu ya, dan memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan karya ilmiah. Maksudnya kerangka teori itu apa? Jadi ketika kalian mau menuliskan suatu karya ilmiah, pasti kalian ada teori-teori yang kalian gunakan di dalam penelitian itu sendiri. Nah, nanti teori-teori yang kalian gunakan itu dituliskan dalam landasan teori ini, gitu ya. Jadi misalnya kalian mau nulis, kemarin Bu Uki sudah mencontohkan tentang ekstrak kulit salak, terus dibuat menjadi anti rayap kayak gitu ya. Nah, berarti teorinya apa aja? Nah, nanti teorinya yang digunakan itu ada kulit salak, jadi misalnya pengertiannya apa, jenis-jenisnya seperti apa, kandungan-kandungan yang ada di dalam kulit salak itu apa aja. Nah, itu dibahas di dalam landasan teori ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum menulis landasan teori. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi ada 4 hal saja yang ini sangat penting atau sangat urgent kalian perhatikan sebelum menulis beberapa teori yang akan kalian cantumkan itu tadi. Apa aja yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama adalah mengumpulkan referensi yang relevan. Maksudnya adalah kalian harus banyak membaca ya sebelum menulis karya ilmiah. Kalian harus bisa mencari jurnal, bagaimana mengambil kutipan dari jurnal. Kalian juga boleh banget misalnya cari referensi-referensi lain. Misalnya kalian dari buku, terus misalnya searching lewat blog itu juga boleh, tapi kalau menuliskan kutipan itu usahakan tidak dari blog pribadi perseorangan. Jadi cari jurnal-jurnal misalnya dari kampus-kampus, nah itu boleh, atau jurnal-jurnal yang lainnya. Atau yang paling sangat mudah yang biasanya digunakan oleh penulis karya ilmiah pemula, itu yang paling sering diakses itu ada Google Scholar atau Google Cendekian. Itu banyak banget artikel-artikel yang bisa kalian cari di sana. Coba ya nanti kalian searching di Google, ketikan saja keywordnya Google Cendekian. Nah, nanti kalian tinggal cari jurnal-jurnal di sana dengan kata kunci tertentu. Misalnya kalau dari contohnya Buki kemarin, kalian mau cari ekstrak kulit salak. Nah, kalian pasti akan menemukan beberapa referensi di sana. Nah, referensi ini harus relevan ya, harus sesuai dengan penelitian yang mau kalian lakukan. Kalau kalian mau meneliti tentang ekstrak kulit salak yang dijadikan sebagai anti rayap, berarti kalian harus mencari referensi tentang kulit salak, dan juga misalnya kalian mau mencari referensi tentang anti rayap yang pernah dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah temukan referensi atau rujukan yang terbaru. Jadi biasanya kalau kalian mencari referensi, kalian cari di jurnal, kalian mencari artikel, itu akan ada banyak sekali
artikel-artikel keluaran misalnya dari tahun 2005 sampai 2010. Nah, jadi kalau bisa kalian mencari referensi itu yang paling terbaru. Jadi misal ada 7 artikel nih yang kalian temukan tentang ekstrak kulit salak yang itu diterbitkan dari tahun 2005 tadi. Nah, ternyata 2005 ada, 2006 ada, 2007 ada. Nah, kalian cari referensi yang itu paling terbaru untuk kalian cantumkan nanti di landasan teori. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya teori-teori itu kan juga mengalami perbaikan-perbaikan atau penambahan-penambahan, perubahan-perubahan seperti itu. Nah, jadi kita harus menggunakan teori yang terbaru. Karena kalau kita menggunakan yang paling lama, bisa jadi itu sudah tidak bisa lagi digunakan di tahun ini. Kemudian yang perlu diperhatikan setelah 2 hal tadi, yang ketiga adalah tuliskan secara rinci, jangan terlalu umum. Jadi misalnya kalian mau menulis tentang ekstrak kulit salak, maka yang kalian tuliskan adalah tentang kulit salaknya, jangan salaknya secara umum. Jadi ada daging, ada biji, ada kulit, mungkin ada daunnya. Nah, itu kan bisa kalian tuliskan semuanya. Tapi yang kita butuhkan di dalam landasan teori tentang ekstrak kulit salak menjadi anti rayap ini adalah kulitnya saja. Jadi kalian mencari referensi, menuliskannya itu hanya mengerucut kepada apanya? Iya, kepada kulitnya saja. Misalnya ekstrak-ekstraknya yang mau digunakan itu apa. Kemudian yang keempat adalah tuliskan secara runtut sesuai dengan judul penelitian. Jadi kalau di landasan teori kita juga perlu meruntutkan subbabnya dari landasan teori. Misalnya ekstrak kulit salak sebagai anti rayap, inovasi dari generasi milenial, contohnya seperti itu judulnya. Nah, maka kita harus cari yang paling umum dari judul itu apa. Misalnya yang paling umum adalah tentang generasi milenial. Jadi kalian harus tuliskan di yang paling atas dari landasan teori ini adalah generasi milenial. Kemudian yang paling umum di bawahnya itu apa setelah generasi milenial? Misalnya tentang anti rayap, karena anti rayap itu sudah banyak ditemukan, atau konsentrasinya itu sebelum kepada kulit salak itu adalah kepada anti rayapnya. Baru nanti kalian menuliskan landasan teorinya di paling bawah itu adalah kulit salak. Seperti itu ya. Nah, kemudian cara penulisannya seperti apa, Bu? Jadi cara penulisannya adalah yang pertama, ini yang seringkali dilewatkan oleh penulis karya ilmiah ataupun artikel ataupun yang lainnya gitu ya, karya-karya ilmiah yang lainnya adalah tidak ada pengantar sebelum menuliskan landasan teori. Jadi sebelum kalian menuliskan landasan teori yang tadi Bu Riri sebutkan, misalnya kulit salak, anti rayap, generasi milenial, kalian perlu memberikan pengantar dulu. Jadi pembaca itu supaya tidak, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba oh langsung landasan teori. Jadi harus diberikan pengantar dulu. Misalnya di dalam penelitian ini terdapat 7 landasan teori, diantaranya 1, 2, 3. Terus nanti penjelasan dari landasan teori itu adalah sebagai berikut, baru dijelaskan landasan teorinya. Gitu ya. Yang kedua, nah ini tadi sebutkan subbab yang akan dibahas pada bagian pengantar. Contohnya seperti apa supaya kalian tidak bingung? Nah, ini dia contohnya. Jadi ada di paling atas ini ya, ada landasan teori. Kemudian pengantarnya adalah pada bagian ini akan dipaparkan teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, titik kan, nah itu adalah pengantarnya. Kemudian penyebutan sebab-sebabnya tuh ini maksudnya. Teori-teori ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian dan landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah, nah ini disebutkan ya. Jadi landasan teori yang mau dipakai itu ada apa aja sih? Nah, kalau di sini ada 11. Kemudian setelah disebutkan diberikan pengantar lagi untuk menuju ke landasan teorinya. Nah, contohnya adalah ini. Berikut adalah penjelasan dari teori-teori tersebut. Nah, maksudnya pengantarnya itu seperti ini. Nah, contohnya dari landasan teori yang digunakan itu apa, Bu? Nah, contohnya misalnya kemarin kan ada judulnya Ekulak Arai, ekstrak kulit salak anti rayap. Titik 2, alternatif mengganti insektisida kimia sintetik ramah lingkungan sebagai kontribusi nyata generasi milenial. Nah, jadi menuliskan landasan teori kan tadi dimulai dari variabel yang paling umum gitu ya, kepada yang paling khusus. Nah, ini yang pertama, kalau
tadi Bu Riri sebutkan ya generasi milenial, itu bisa jadi ya generasi milenialnya ditaruh di atas atau di bawah juga nggak apa-apa. Nah kalau di sini Bu Riri konsentrasinya yang pertama itu kepada kulit salak dulu. Kenapa kulit salak? Nah itu adalah yang paling umum. Kemudian rayap, kemudian insektisida kimia, ramah lingkungan, dan generasi milenial. Kalau ini caranya adalah kita cari variabel di yang paling awal dituliskan. Nah, jadi judulnya kan sudah terlihat ya, ada ekulak arai, ekstrak kulit salak. Jadi yang pertama dituliskan adalah kulit salak. Yang kedua ada anti rayap, berarti landasan teori yang dituliskan kedua adalah tentang rayap. Kemudian selanjutnya di judulnya ada alternatif pengganti insektisida. Nah berarti kita landasan teorinya yang dibahas setelah kulit salak dan rayap adalah insektisida kimia, kemudian selanjutnya ada ramah lingkungan. Jadi pengertian ramah lingkungan itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, nah ini bisa dituliskan. Yang terakhir itu ada generasi milenial. Jadi generasi milenial itu yang seperti apa sih, gitu ya. Nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan landasan teori. Jadi kalau landasan teori itu kan biasanya kalian mengambil teori yang telah dicetuskan oleh seseorang. Nah ini ada aturannya ketika kalian mau menuliskan landasan teori. Yang pertama ketika mau menuliskan landasan teori yang perlu dicantumkan adalah ada nama pencetus teori. Jadi teori ini dicetuskan oleh siapa, misalnya si Fulan gitu. Kemudian tahun penulisan teori, jadi teorinya ini dituliskan atau boleh teori ini dicetuskan itu tahun berapa. Kemudian uraian ilmiahnya itu seperti apa, dan kita harus menyebutkan relevansinya dengan penelitian yang kita lakukan. Nah cara penulisannya dari kutipannya yang ada di landasan teori itu seperti apa, karena kalau landasan teori itu kan kebanyakan kalian mengutip ya, mengutip dari yang tadi Bu Riri sampaikan ya, ada referensi-referensi, misalnya artikel dari jurnal, dari buku, nah itu kan pasti kalian mengutip. Nah pengutipan ini juga ada caranya. Nah caranya seperti apa? Ini ya, jadi jika nama penulis, tahun, dan halaman, nah jadi kalau kita misalnya mau menuliskan pendapat orang lain di dalam penelitian kita, itu ada 3 hal yang harus kita tuliskan. Yang pertama adalah nama penulisnya, tahun, dan halaman. Kalau sekitar 5 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu, itu yang perlu dituliskan hanya nama dan tahun, tapi berdasarkan aturan terbaru kita juga harus mencantumkan halamannya. Jadi misalnya kita mengambil dari artikel, nah kita download dari jurnal UNS misalnya atau UNY atau UGM, nah itu kita mengambilnya di halaman berapa kutipannya itu, gitu ya. Jadi jika nama penulis, tahun, dan halamannya itu diletakkan di belakang dari teori yang kalian cantumkan, maka penulisannya seperti itu. Nah contohnya adalah nama, jadi di dalam kurung dulu ya, di dalam kurung itu ada apa aja, ada nama, tahun, dan halaman. P titik itu maksudnya adalah page, jadi dalam bahasa Inggris ya, itu harus ditulis P titik spasi 7 sampai 9, contohnya kemudian tutup kurung. P-nya ini harus kecil, nggak boleh P besar. Nah contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah cara penulisan, misalnya ada di belakang gitu ya, misalnya ada di belakang dari teori yang kalian cantumkan. Nah jadi yang di bagian atas ini adalah beberapa teori gitu ya, teori-teorinya, kemudian di bawah sini ini ya. Nah di sini ada namanya, kemudian ini dicetuskan oleh Tajudin di tahun 2005 di halaman 3 sampai 7. Gitu ya, paham ya? Nah ini adalah contoh cara penulisan kutipan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika nama dituliskan, nama maksudnya nama, tahun, dan halaman itu tadi dituliskan di awal paragraf atau di awal kalian mencantumkan teori, maka cara penulisannya adalah namanya diletakkan di luar, kemudian dalam kurung ada tahun, koma, halamannya. Jadi misalnya Fulan dalam kurung 2020, spasi page atau P titik spasi 7 sampai 9. Contoh penulisannya seperti apa? Nah ini, jadi ada di atas sini ya, ada di atas. Ini ada Tajudin namanya di luar, kemudian dalam kurung 2005, spasi P titik spasi halaman 112, baru ditutup kurung.
Gitu ya. Jadi paham ya bagaimana caranya ketika kita mau mengutipkan teori yang dicetuskan oleh seseorang, ketika kita mau menuliskan namanya di akhir atau di awal. Kalau di akhir itu nama, tahun, dan halamannya itu ada di dalam kurung semuanya. Tetapi kalau di awal paragraf atau misalnya di tengah paragraf itu adalah namanya ada di luar, kemudian baru buka kurung, tahun, koma, spasi, baru halamannya tutup kurung. Ya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kajian pustaka gitu. Kajian pustaka tuh isinya apa sih, Bu? Nah, jadi ini maksudnya kajian pustaka ya, bukan tinjauan pustaka. Kajian pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi kita tuh semacam di kajian pustaka ini kita menunjukkan bahwa penelitiannya kita itu belum pernah dilakukan, atau misalnya pernah dilakukan tapi kita memberikan suatu inovasi terhadap penelitian atau karya yang akan kita buat. Nah, uraian tersebut hendaknya menunjukkan bahwa permasalahan yang teliti belum terjawab atau terpecahkan secara memuaskan. Jadi misalnya kalian mengatakan di penelitiannya kalian itu, atau menegaskan di penelitiannya kalian itu bahwa penelitian kali ini itu melengkapi penelitian-penelitian yang sudah pernah ada, atau penelitian yang kalian lakukan kali ini itu adalah suatu inovasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu adalah kajian pustaka. Gitu ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan atau apa sih yang perlu diperhatikan dalam kajian-kajian pustaka? Nah, nanti ada formatnya dan lain-lain. Nah, di sini ya yang perlu diperhatikan adalah fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya dengan mengikuti cara sitasi. Sitasi itu apa? Sitasi itu sama seperti tadi di landasan teori. Jadi cara menuliskan kutipan gitu ya. Jadi format penulisan atau cara penulisannya itu begini ya. Jadi misalnya satu penulis, misalnya kalian mengambil suatu artikel ditulis oleh satu orang saja, maka cara penulisan kutipannya adalah nama. Jadi namanya ada di luar, kemudian dalam kurung tahun. Kalau tadi di landasan teori ada nama, tahun, dan halaman, maka di kajian pustaka kalian hanya perlu menuliskan nama dan tahunnya saja. Jadi tidak perlu menuliskan halamannya. Nah, kalau satu penulis seperti itu ya, jadi namanya ada di luar, kemudian dalam kurung, tahunnya tutup kurung. Kalau dua penulis seperti apa, Bu? Nah, kalau dua penulis itu dituliskan dua nama penulisnya, tuliskan nama awalnya saja, misalnya Fauzi Al-Hakim. Nah, makanya dituliskan Fauzinya saja. Fauzi Al-Hakim dan Faisal Al-Hakim contohnya. Maka yang ditulis adalah Fauzi dan Faisal, baru dalam kurung tahunnya. Atau boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan buka kurung Fauzi dan Faisal, koma, spasi, tahun. Nah, jadi kalian boleh menggunakan dua-duanya, mau namanya yang di luar boleh, atau namanya yang di dalam tanda kurungnya juga boleh. Kemudian bagaimana cara penulisannya jika artikel yang kita ambil itu yang menuliskan 3 orang atau lebih. Nah, jadi kalau misalnya yang menulis itu sudah lebih dari 3 atau 3 orang, kita tidak perlu menuliskan semua namanya, nanti terlalu panjang. Jadi kita ambil satu penulis yang paling awal. Jadi misalnya ditulis oleh Fauzi Al-Hakim, Faisal Al-Hakim, kemudian ada Naura Al-Hakim. Jadi kita menuliskannya hanya Fauzi DKK, kemudian baru tahunnya. Atau boleh menggunakan cara yang kedua tadi dengan buka kurung Fauzi DKK titik koma spasi baru tahunnya. Gitu ya. Jadi ada aturannya sendiri. Misalnya yang menulis artikel itu 1 orang, 2 orang, atau 3 orang atau lebih. Nah, kemudian sama seperti subbab landasan teori, bagian kajian pustaka juga harus diberi pengantar dan disebutkan penelitian siapa saja yang mau kalian gunakan. Jadi setiap kalian itu menuliskan suatu subbab di dalam penelitian itu harus diberikan pengantarnya. Jadi tidak tiba-tiba gitu ya. Nanti tiba-tiba 2.1 landasan teori langsung bawahnya 2.1.1. Nah, itu nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kalau diberikan pengantarnya terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kajian pustaka kalian sebutkan dulu tujuannya untuk apa.
Kajian pustaka memiliki tujuan membuktikan penelitian yang dilakukan saat ini tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dan penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Nah, karena tujuan dari kajian pustaka itu tadi kan seperti ini ya, maka kalian perlu menuliskannya di dalam pengantar dari kajian pustaka itu sendiri. Gitu ya. Nah, terus dilanjutkan dengan kajian pustaka yang dipakai dalam penelitian ini memiliki korelasi terhadap penelitian. Nah, kalau misalnya contohnya adalah ekstrakulik salak tadi, jadi nanti kalimatnya adalah, ini maksudnya kajian ya yang di sana ya. Kajian pustaka yang dipakai dalam penelitian ini memiliki korelasi terhadap penelitian mengenai misalnya kulit salak, terus anti rayap, generasi milenial. Nah, itu sebutkan saja. Yang ada di landasan-landasan teori tadi boleh disebutkan di sini. Gitu ya. Kemudian dituliskan juga penulis mengambil dari, nah kalian ngambilnya dari apa aja? Misalnya dari buku, tuliskan. Misalnya kalian mengambil dari 3 buku. Tuliskan dulu 3 buku itu ditulis oleh siapa saja. Nah, kalau di sini ini ditulis dari 2 skripsi yang ditulis oleh Nur di tahun 2013 dan Royani yang ditulis pada tahun 2013 juga. Kemudian penelitian ini juga mengambil dari 3 jurnal yang ditulis oleh Rostini di tahun 2011, kemudian Supriyana, Krishna Jaya, dan Asis di tahun 2017, dan Setia Pribadi dan Saman di 2017. Jadi kalian sebutkan ya di kajian pustaka itu penelitiannya siapa saja, tahun berapa aja, ngambilnya dari buku, atau dari skripsi, atau dari artikel, dan lain-lain. Kemudian di setiap paragraf itu isinya apa saja. Nah, di setiap paragraf dari kajian pustaka kalian harus berisikan informasi umum mengenai referensi yang kalian gunakan. Nah, informasi umum itu apa aja Bu maksudnya? Nah, itu ada nama, tahun, judul, kemudian diambil dari buku atau dari artikel atau dari apapun itu. Nah, itu tuliskan. Kemudian biasanya yang diambil dari kajian pustaka ini adalah abstraknya, karena abstrak itu berisi tentang kesimpulan ya, berisi tentang gambaran umum dari penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian setelah menuliskan informasi umum, kalian harus menuliskan persamaan dan perbedaan penelitian yang kalian lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dalam referensi tersebut. Kenapa harus disebutkan persamaan dan perbedaannya? Karena tujuan dari kajian pustaka ini apa tadi? Nah, membuktikan bahwa penelitian kita ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Makanya kita harus menuliskan, oh perbedaannya tuh di sini. Jadi penelitian saya ini adalah penelitian terbaru. Nah, kemudian supaya ini juga menunjukkan bahwa kita merujuk kepada penelitian itu, kita harus menuliskan persamaannya. Misalnya persamaannya sama-sama kita meneliti tentang cara mengusir rayap. Tapi bahan-bahan yang kita gunakan beda. Kita menggunakan kulit salak, orang lain menggunakan misalnya kulit jeruk. Nah, itu kan bisa saja. Itu ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ada Supriyana, Krishna Jaya. Nah, ini harusnya nulisnya DKK ya. Menulis penelitian dengan judul. Nah, ini judulnya harus dituliskan. Judulnya apa? Kemudian penelitian ini dimuat dalam jurnal apa, atau penelitian ini ditulis dalam buku apa. Nah, itu juga harus dituliskan. Kalau jurnal, kita harus menuliskannya secara lengkap gitu ya. Misalnya ini diambil dari Jurnal Arkais Universitas Negeri Jakarta volume 8 nomor 2. Biasanya kalau artikel yang ditemukan di dalam jurnal-jurnal yang ada di dalam kampus itu ada volume dan ada nomornya. Nah, itu kalian nanti harus melihat dulu ya artikelnya bentuknya seperti apa. Biasanya itu di pojok bawah atau di yang paling atas gitu, itu udah ada tulisannya, volumenya berapa, nomornya berapa. Nah, kemudian kita tuliskan. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan informasi-informasi umum, apa tadi yang perlu dituliskan? Abstraknya gitu ya. Jadi berisi tentang apakah penelitian yang kalian jadikan sebagai referensi itu. Misalnya nih, penelitian yang dilakukan oleh Supriyana dan teman-temannya ini bertujuan untuk memperoleh pemerian lengkap mengenai struktur dan makna verba. Sampai bawah kita tuliskan. Nah, kemudian kalian juga baca ya. Di sini ada persamaan dan perbedaannya. Contohnya nih di yang paling bawah di sini ya.
Jadi meskipun penelitian berupa verba yang di dalamnya terkandung aspektualitas, kemudian titik sampai di situ, meskipun penelitian yang dilakukan Supriyana cakupannya lebih luas gitu ya, persamaannya adalah di sini. Persamaan penelitian yang dilakukan Supriyana dengan yang dilakukan penulis adalah pada wujud data. Jadi persamaannya di sini datanya itu sama. Nah, datanya berupa apa? Verba yang di dalamnya terkandung aspektualitas. Kemudian perbedaannya apa? Nah, perbedaannya disebutkan di sini. Perbedaannya adalah sumber data yang digunakan. Jika Supriyana dan kawan-kawannya menggunakan sumber data berupa percakapan digunakan pada persidangan, maka penulis menggunakan sumber data berupa buku. Nah, ini ya contohnya cara penulisan dari kajian pustaka. Di yang paling atas itu ada informasi umum, kemudian di tengah sini ada simpulannya atau ada abstraknya yang boleh kalian tuliskan, kemudian yang di paling bawah kita tuliskan persamaan dan perbedaannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu banget kalian hindari gitu ya, perlu sekali kalian hindari ketika menuliskan kajian pustaka. Apa yang perlu dihindari? Yang pertama, kajian pustaka hanya dituliskan sebagai daftar hasil penelitian terdahulu tanpa dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Jadi nggak boleh misalnya kita menuliskan kajian pustaka ya sudah kopas saja, misalnya hanya informasi umum, abstrak, selesai. Nah, itu nggak boleh, hindari hal-hal seperti itu. Kita harus mengaitkan. Cara mengaitkannya seperti apa? Contohnya adalah seperti tadi dengan menyebutkan persamaannya dan perbedaannya. Nah, itu dikaitkan, itu namanya mengaitkan secara implisitnya seperti itu. Yang kedua, penulis sama sekali tidak bersikap terhadap pendapat peneliti terdahulu dalam pustaka. Nah, tadi kan di sini ya, coba Bu Riri kembalikan di slide yang tadi. Nah, di sini ada kalimat meskipun penelitian yang dilakukan cakupannya lebih luas. Nah, di paragraf sini ya, di bagian kalimat ini ada kalimat cakupannya lebih luas. Nah, itu adalah suatu sikap yang dilakukan oleh peneliti gitu ya. Peneliti itu mengatakan atau menuliskan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu lebih luas. Nah, itu namanya adalah penyikapan terhadap penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kayak gitu ya, jadi kita harus memberikan sikap terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Misalnya penelitian atau kata kalimat lain yang biasanya digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu masih bersifat umum, sehingga saat ini penulis menulisnya secara lebih rinci. Nah, contoh lainnya seperti itu boleh. Kemudian hindari yang ketiga adalah penulis menyajikan tanpa seleksi semua informasi hasil penelitian terdahulu dalam berbagai pustaka yang terkait dengan penelitiannya. Jadi kalian harus menyeleksi, karena kalau di abstrak itu kan banyak banget ya, ada misalnya satu halaman, biasanya kalau abstrak itu satu halaman penuh. Nah, itu nggak perlu semuanya kalian tuliskan, kalian hanya perlu menuliskan beberapa hal yang penting saja yang bisa dikaitkan dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi kita harus mengambil poin-poinnya, nggak perlu semuanya kopas kayak gitu. Karena biasanya kalau karya tulis itu juga ada aturan maksimalnya berapa halaman, seperti itu. Nah, kemudian kita sampai ke subbab yang terakhir, yaitu tentang pertanyaan penelitian dan atau hipotesis. Kenapa ada kata dan atau? Jadi ini maksudnya adalah misalnya kalian mau menuliskan suatu penelitian, boleh subbabnya itu hanya pertanyaan penelitian saja, boleh hanya hipotesis saja, atau misalnya penelitiannya itu dengan metode campuran, boleh menggunakan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Jadi boleh memilih salah satu dan juga boleh kalian memilih, maksudnya boleh juga kalian memilih dua-duanya dicantumkan. Nah, jadi maksudnya dari pertanyaan penelitian itu apa? Pertanyaan penelitian itu merupakan penegasan dari rumusan masalah. Kalau kemarin kalian belajar sama Bu Uki di bab 1, itu setelah latar belakang ada rumusan masalah ya. Nah, jadi pertanyaan penelitian itu isinya sama, hampir sama dengan rumusan masalah. Bedanya kalau rumusan masalah itu ada di bab 1, maka pertanyaan penelitian ini ada di bab 2. Jadi ini hanya sebagai penegas saja bahwa pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kenapa harus dituliskan di bab 2, Bu? Karena ini nanti akan
terhubung dengan bab 3. Bab 3-nya apa? Bab 3-nya tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian itu nanti rujukannya adalah dari pertanyaan penelitiannya ini tadi, atau dari hipotesis juga bisa. Nah, kalau pertanyaan penelitian itu biasanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya adalah atau dengan metode kualitatif. Jadi kalau pertanyaan atau penelitian kualitatif itu seperti apa, nanti akan dipelajari ya di bab 3. Nah, contohnya dari pertanyaan penelitian itu seperti ini. Hampir sama ya dengan rumusan masalah. Bedanya kalau rumusan masalah itu kan berdasarkan latar belakang. Kalau di pertanyaan penelitian itu berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan telaah yang lain-lain. Nah, makanya dicantumkanlah lagi atau ditemukan bahwa pertanyaan penelitiannya seperti ini. Kalau di sini sebabnya itu pertanyaan pengembangan. Nah, kemudian hipotesis itu apa? Hipotesis itu merupakan dugaan awal yang bersifat sementara hingga penelitian dilakukan. Jadi kalau misalnya penelitiannya ini sifatnya kuantitatif, itu biasanya kita bisa merumuskan dulu atau menduga-duga dulu, oh kira-kira nanti penelitianku ini hasilnya seperti apa ya. Nah, itu disebutnya dengan hipotesis. Nah, biasanya hipotesis ini maksudnya hipotesis ya, hipotesis ini digunakan untuk penelitian kuantitatif. Banyak tipenya ya di sini ya. Nah, jadi itu perbedaannya dari pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, sudah ya selesai materinya, sampai di sini dulu untuk bab 2 tentang tinjauan pustaka gitu ya. Tinjauan pustaka tadi ada 3 ya sebabnya. Ada landasan teori, kajian pustaka, ada pertanyaan penelitian dan atau hipotesis. Semoga membantu ya untuk kalian yang ingin belajar karya tulis atau membantu kalian juga dalam pelajaran riset ini. Cukup dulu ya pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum atau bisa ditanyakan kepada guru masing-masing. Nggak lupa ya gurunya siapa. Kalau IPA Ikhwan itu ada Pak Fariza, IPA Ahwat ada Bu Uki, dan IPS baik Ikhwan maupun Ahwat itu dengan Bu Riri. Cukup dulu materi yang kita bahas hari ini. Kalau ada kekurangan itu dari Bu Riri sendiri, ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.